Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yep, welcome back with our channel in my channel Asfana Bikandika. So, in this Friday, Good Friday. Oke, jadi pada siang pada siang hari ini saya akan membuat yang video tutorial lagi, akan tetapi beda materi, dan di video ini sangat berbeda dengan video yang lainnya. Nah, untuk lab sendiri mungkin saya namakannya itu super lab karena ini adalah lab yang dimana yang digunakan untuk praktikal exam saya dan teman-teman saya di IDN ini. Jadi mungkin tanpa lama-lama. Nah, untuk labnya ini menggunakan CBT, Cisco Packet Tracer. Oke. Itu di sini mungkin saya hanya verifikasi saja ya. Dikarenakan sudah saya konfigurasikan. Mungkin nanti di sini banyak di sini banyak konfigurasi dan lain-lain. Oke, langsung saja. Jika kalian ingin membuat topologi seperti ini, ya kalian buat saja, tidak apa-apa. Oke, langsung saya bahas saja ya untuk lab super lab ini. Oke, di sini terdapat server, terdapat MLS server 1 sini, dan juga terdapat router core. Router core disambungkan ke MLS kiri dan MLS kanan, yaitu multi layer switch. Terdapat 2 ya. Nah, di multi layer switch kiri ini terdapat 2 switch. Nah, di satu switch ini terdapat 2 klien di sebelah kiri, dan di switch kanan terdapat 2 klien juga. Nah, masing-masing ini sudah mempunyai IP nantinya ya. Dan IP-nya ini menggunakan DHCP untuk si kliennya ya. Nah, untuk di MLS kanan terdapat 2 switch juga, dan di 2 switch ini di dalamnya terdapat 4 klien, masing-masingnya itu 2 ya kan. Nah, jadi seperti ini ya super lab-nya. Jadi dari sini pastikan seluruh perangkat memiliki hostname yang sesuai dengan label. Pastikan seluruh PC mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis. Nah, pastikan seluruh switch kecuali MLS server memiliki data VLAN hingga 10 hingga 10. Oke. Mungkin pertama dari router core dulu ya. Kita masuk dulu konfigurasi terminal, kita cek dulu do show run. Nah, di sini terdapat pertama-tama ya, di sini tidak lupa kita tambahkan IP di masing-masing jalurnya. Di sini terdapat interface gigabyte either 0/0 yang menuju ke multilayer switch kiri ini, dan itu HP-nya 172.16.6.1 dengan /24 dengan slash berapa nih dengan /29 sorry. Dan untuk interface gigabyte header 0/1 ini yang menuju ke MLS kanan, yaitu dengan IP-nya berbeda juga ya tentunya, yaitu IP 172.16.6.1 dengan subnet max /30 yaitu 255.255.255.255.252. Oke. Itu untuk IP yang menuju ke MLS kanan. Dan di sini juga terdapat interface gigabyte header 0/2. Sorry guys, yes. Ini yang gigabyte 0/0 ini yang menuju ke multilayer switch server,
Ini yang ke atas ya, sorry, yang gigabyte 0/0 ini ke atas, dan untuk ke MLS kanan ini gigabyte 0/2 dengan IP yang saya pasang 172.16.7.5 dengan subnet max-nya sama 30 yaitu 252. Nah, jika sudah kalian tambahkan IP address, lalu mungkin ini cara saya sendiri ya. Saya IP address, konfigurasi IP address dulu di router tersebut, langsung saya konfigurasi router SPF nih di sini. Router SPF-nya pertama-tama di sini sebar. Di sini terdapat router SPF ya. Nah, untuk menamainya bebas. Di sini saya namakan OSPF 110. Lalu dimasukkan juga, kan kalian konfigurasikan router ID 1.1.1.1. Lalu kalian masukkan nih network dari si 172.16.5.0.000.7 dengan area yang 0. Yang 5 ini yang menuju ke atas ya kita pasang, kita tambahkan terlebih dahulu. Lalu kalian tambahkan lagi network dari 172.16.6.0.000.3 area 0 yang menuju ke MLS kiri, ya, kayak ke sini. Lalu di sini di bawahnya terdapat network dari 172.16.7.4.000.3 area 0. Ini yang menuju ke MLS karena areanya ini harus sama semuanya supaya bisa saling terhubung. Begitu ya. Dan di sini juga di router core ini terdapat IP DHCP pool, MLS pool, supaya nanti bisa mendapatkan IP secara otomatis begitu. Ini kalian tambahkan network 172.16.5.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.248 dan default routernya itu 172.16.5.1. Ini untuk router core supaya nanti si IP ini mungkin ya, mungkin kalau dari saya ini supaya otomatis mungkin lah ya. Jadi oke. Sini terdapat router SPF, router SPF 110 dan juga IP DHCP pool. Lanjut, mungkin sudah ya di router core. Lanjut kita ke MLS server. Di sini kita cek terlebih dahulu enable konfigurasi terminal do show run. Sorry, panas guys. Nah, di sini terdapat IP interface Gigabyte Ethernet 1/0/2 yang menuju ke si server ini ya. Ini kita tambahkan IP 192.168.2.1 dengan subnet max-nya oh ya, ini kan otomatis ya. Kan kita menggunakan IP DHCP pool tadi kemungkinan /248 /29, sorry guys, ini /29 untuk menuju yang ke si server IP sendiri ya. Lalu ini kan IP address-nya kan menggunakan IP DHCP pool tadi ya. Lalu kita next lagi, kita skip, dan di sini terdapat router SPF juga tentunya di multi layer switch server MLS server. Terdapat router SPF 10 sama penambahannya. Untuk router ID-nya sendiri sebentar. Untuk router ID-nya sendiri 4.4.4. Lalu kalian tambahkan network 192.168.22.0.000 area 7 area 0 ini yang menuju ke server. Lalu kalian tambahkan lagi network 172.116.5.0.000.7 area 0 yang menuju ke si router core ini.
Lalu jika sudah di sini ya mungkin sedikit doang saya untuk konfigurasi di MLS SFC ini ya. Lalu langsung saja kita ke ini dulu, MLS kiri yang pertama. Kita cek terlebih dahulu di sini ada apa saja. Do show. Oke. Di sini terdapat IP dari masing-masing jalurnya. Di sini sebentar, banyak banget coy. Sini dari interface gigabyte 1/0/1 dengan IP address 172.16.6.2 ini yang menuju ke si mana nih? Kok nggak salah menuju ke sini ya, menuju ke MLS kanan. Nah, di interface gigabyte header 1/0.2 ini juga ditambahkan switch port mode terang, dan ini di load VLAN 10 supaya nanti bisa terhubung ke MLS kanan kalau nggak salah, berarti yang ini menuju ke atas gitu. Jadi kita mau pakai mode terang lah kayak jembatan gitu ya mungkin. Di header net 1/0/3 ini juga kita tambahkan mode terang juga, tidak lupa. Lalu jika sudah di sini juga ditambahkan IP DHCP pool dengan VLAN 10. Nah, untuk ini networknya 192.168.10.0 dengan apa ya namanya lupa. Itu 255.255.255.0, dan untuk default routernya 192.168.10.1. Ini untuk IP VLAN 10 ya. VLAN 10 IP itu. Dan untuk IP DHCP pool VLAN 20 IP-nya 192.168.20.0 255.255.255, dan untuk default routernya 192.168.20.1, dan untuk DNS servernya 168.22.2. Di sini sudah. Nah, di sini kalian tambahkan interface VLAN 10. Terus ini sudah dapat ya IP address-nya, kalian tambahkan segini 10.1. Terus di VLAN 20-nya juga kalian tambahkan 20.1. Lalu kalian tambahkan juga di sini router OSPF 110 yang sama dengan tadi router core di atas. Kalian masukkan router ID-nya 222.2, lalu masukkan network dari si IP dari si router core tadinya, yaitu 172.16.6.0 dengan area 0. Lalu kalian tambahkan lagi network 192.168.10.0. Ini si IP dari si VLAN 10. Kalian harus masukkan IP VLAN 10 ke router SPF 110. Lalu juga masukkan dari IP dari si VLAN 20 dengan area 10. Lalu jika sudah di MLS kiri, lalu kita bahas di MLS kanan. MLS kanan ini sudah saya konfigurasikan ya. Lalu konfigurasi terminal do show. Oke, di sini banyak ya konfigurasinya tentunya. Sini mungkin dari IP address dulu ya. IP address gigabyte header 1/1. 1/1 yang kemana nih? 1/1 ini menuju ke router core tadi. 172.16.7.0, yaitu dengan subnet max-nya /30. Nah, di sini juga terdapat di interface gigabyte header 1/0/2 terdapat switch port mode terang. Sini diizinkan untuk VLAN 30. Di 1 GB header 1/0.3 ini juga diizinkan untuk VLAN 40 juga. Lalu kita ke atas terlebih dahulu ya.
Di sini juga ditambahkan IP DHCP pool VLAN 30 sama seperti di MLS kiri, yaitu networknya kita tambahkan dulu 192.168.30.0 255.255.255.0 dengan /24 ya. Lalu default routernya 192.168.30.1 dan DNS-nya dari si IP dari si MLS si server tadi 192.168.22.2. Dan untuk VLAN 40 juga sama, tetapi beda di IP-nya yaitu 192.168.40.0. Subnet max-nya juga sama /24. Default routernya ini ya 40.1. Lalu ini terdapat router SPF juga tentunya supaya saling terhubung. Di layar MLS kiri dan MLS kanan bisa saling terhubung. Sini sama 110 untuk router ID-nya 33.3. Lalu networknya di sini terdapat 172.16.7.4. Ini tadi yang si IP dari si router core kalau nggak salah. Lalu kita tambahkan network dari VLAN 30 dan VLAN 40. Dan untuk VLAN 40 areanya 20. Dan sudah untuk MLS kanan. Lalu lanjut ke sini. Jika sudah di MLS kiri dan kanan, kalian lihat di switch-nya. Switch pertama, konfigurasi terminal to show run. Sini mungkin sedikit ya untuk ininya. Nah di sini di interface header 01-nya ini kalian masukkan switch port mode terang dan switch port terang lower to VLAN 10. Dan sama untuk fast header 02-nya ya. Lalu mungkin dah gini doang ya. Ini untuk konfigurasinya mungkin bisa buka di notepad. Sabar. Sini switch 1 ya. Nah switch 2-nya VLAN 10 untuk penamaannya. Lalu kalian tambahkan nih FTP-nya. Tadi juga sama ya, FTP version 2. Terus kalian ini kebalik ya guys ya. Habis itu setelah version 2-nya kalian tambahkan FTP domain, itu bebas, saya namakan IDN. Lalu baru kalian masukkan passwordnya, itu juga bebas. Ini untuk password sendiri namanya juga bebas, saya namakan bebas passwordnya. Terus yang tadi yang saya katakan interface FA01-nya switch port mode terang, lalu untuk aksesnya diizinkan untuk VLAN 20. Dan untuk switch 3 lanjut, switch 3 itu di sini ya. Tiganya nggak sama ya seperti ini, seperti di switch sebelumnya. Sama, ditambahkan FTP version 2, domain dan password. Lalu kalian tambahkan switch port terang allowed VLAN 30. Nah untuk di sini 10. Ini untuk yang di sini 10. Di sini 20 VLAN-nya, di sini 30 dan di sini 40. Nah untuk switch port mode terang VLAN 20, 10, 20, 30, 40. Lalu jika sudah dimasukkan dan udah di allowed masing-masing switch, lalu kalian ke masing-masing lain nih IP configuration. Nah untuk IP-nya ini kita menggunakan DHCP tadi ya, karena kita sudah konfigurasikan di switch dan juga di MLS kiri. Jadi kalian yang awal mulanya di static, jadi kalian pindah di DHCP, dan nanti request, lalu dia akan mendapatkan IP secara otomatis di masing-masing klien. Ini di setiap PC ya, kalian rubah yang dari yang awal mulai di static jadi DHCP. Nah di dua klien ini 10.2 dan 10.3. Di PC yang ini juga 20.2, 20.2, ini 30. Sama ya, untuk IP-nya ini sesuai dengan VLAN-nya tadi gitu loh. Lalu kalian ke servernya untuk menambahkan IP-nya. Nah untuk IP ini statik ya, namanya tuh 192.168.2.2.
subnet max-nya /24 dan untuk default gateway-nya ini 192.168.22.1 dan DNS servernya 192.168.22.2. Nah, jadi untuk si kliennya ini tadi ya, si kliennya ini dia menggunakan IP DHCP klien, si klien. Nah, IP DHCP untuk server ini statik ya. Jadi pastikan gini-gini udah. Nah, jadi goalsnya ini nantinya kita akan coba ngeping untuk dari masing-masing si PC. Pertama dari sini ya coba. Kalau nggak salah ya. Nah ini ya untuk dari VLAN 10 PC dari 1 dan PC 2 kita cek udah sukses. Lalu kita dari VLAN 20 PC pertama sukses, PC kedua sukses. Nah untuk VLAN 10 dan VLAN 20 sukses nih. Coba kita cek ke PC ke VLAN 30 ya. Biasanya tuh ada orang yang di VLAN sininya tuh belum bisa karena ada yang tertinggal seperti kayak mode terangnya dan lain-lain ya. Lalu kita cek lagi sukses. Ini juga sukses ya. Dan klien terakhir di VLAN 40 juga sukses. Jadi ya di sini terdapat skor 71. Sebenarnya ini saya belum terlalu komplit untuk konfigurasinya, akan tetapi ya namanya praktikal exam ya, mungkin saya sudah mencoba mendalami apa saja belum dan saya sudah pusing gitu kan. Lalu ya udah saya mendapatkan 71 dengan nilai 71 ya. Begitu untuk verification Superlab di Cisco Packet Tracer ini. Mungkin untuk tutorialnya sekian ya. Sekian dari saya. Sorry if I made a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.